Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur untuk anugerah dari Tuhan bagi kita, sehingga kita bisa menikmati hari yang indah ini ya. Setelah malam kita lewati, kita beristirahat. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas. Kita melihat bagaimana salah satu bagian ya, ada orang tua yang sudah sangat tua, kakek dan nenek sepuh ya, berbahagia di penghujung usia mereka, dan mereka siap untuk meninggalkan dunia dengan penuh kebahagiaan karena sesuatu yang dia nantikan ya telah terwujud dan dia bisa menikmatinya ya. Di ayat 25 firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah dan oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada seketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ada dua pribadi yang sangat berbahagia di masa tua mereka, ya, yaitu tadi kita lihat Simeon, dan ada seorang nabi, ya, Nabiah, seorang janda ya, yang berumur dikatakan 84 tahun, yaitu nenek Hana. Nah, kita melihat bagaimana kedua pribadi ini, mereka hidup benar di hadapan Tuhan, mereka pelayan-pelayan Tuhan, hidup mereka hari lepas hari di bait Allah, ya, mereka tahu kebenaran, dan mereka sangat berbahagia. Artinya
semakin sempurnalah kebahagiaan mereka selama mereka hidup, selama mereka melayani, selama mereka melakukan hal yang benar yang sesuai dengan firman Allah. Kenapa? Karena hal yang satu ini adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan mereka. Dan akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, apa respon daripada Simeon dan juga Hana ketika mereka berjumpa dengan Yesus? Ini sangat menarik, ya. Kita melihat bahwa betapa bahagianya mereka, ya, betapa senangnya mereka bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Di ayat berikut, ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Jadi melihat Yesus dan dia tidak ada keraguan bahwa itulah yang dinantikan, dialah Mesias itu, ya. Jadi Simeon tidak ragu lagi karena dia memiliki kepekaan dengan apa yang Roh Kudus menyatakan di dalam hidupnya, ya. Dan ketika dia melihat anak itu, dia sangat-sangat bahagia dan memuji Allah. Menarik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia berkata, ya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Biar tidak apa-apa saya mati, saya meninggal, saya tinggalkan dunia ini. Dia penuh dengan kebahagiaan. Jadi sesuatu yang dia nantikan itu, yang sangat-sangat berarti, yang sangat penting dalam hidupnya, waktu dia berjumpa atau menikmati apa yang dinantikan, dia berkata, saya siap mati, ya. Dikatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Jadi perjumpaan dengan Yesus adalah sesuatu yang sangat membahagiakan Simeon, karena dia menantikannya. Mesias ini, juru selamat ini yang sedang dinanti-nantikan. Berita tentang Mesias sudah, ya, beredar kemana-mana, dan Simeon tahu hal itu. Nah, secara pribadi Roh Kudus berbicara kepada Simeon tentang anak itu. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia begitu bahagia dan yakin dia berjumpa dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, kalau sudah berjumpa dengan Yesus, percaya kepada Yesus, apalagi persoalan hidup, dia sudah tua, ya. Yang dinanti-nantikan adalah Yesus juru selamat itu, dan akhirnya dia berjumpa. Ini satu kebahagiaan yang luar biasa. Itu sebabnya dia berkata, ya, biarkan saya pergi, nggak apa-apa saya meninggal, nggak apa-apa saya mati, ya, sudah waktunya. Yang terpenting saya sudah berjumpa dengan juru selamat, saya sudah diselamatkan. Nah, ini satu hal yang sangat penting dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pastikan diri kita sudah berjumpa dengan Yesus. Pastikan diri kita sudah percaya kepada Yesus. Pastikan ini yang terpenting dalam hidup ini, ya, keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada nama lain di kolong langit ini, di bawah kolong langit ini, yang olehnya, ya, manusia bisa diselamatkan. Tidak ada, hanya di dalam nama Yesus. Dan Simeon berjumpa, Simeon menyaksikannya, Simeon merasakan, dan ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Dia berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang mengalami kelahiran baru, di dalam hidupnya ada sukacita, di dalam hidupnya ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang terus mengalir dalam hidupnya, ya, dan mereka boleh terus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita takutkan di dalam hidup ini? Situasi sekarang, wah, bukannya semakin enak, ya. Dengan BBM semua sudah mulai naik, ada persoalan-persoalan nih dalam hidup ini, ada kekhawatiran-kekhawatiran yang melanda kita, ada penyakit-penyakit yang bisa menyerang kita seketika. Wow, boleh kita katakan susah ya hidup ini, gitu ya. Ya, tetapi yang terpenting sebenarnya
di dalam pergumulan-pergumulan itu, pergumulan yang terutama adalah mengenai dosa. Mengenai dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita tidak dihapuskan oleh Tuhan, berarti kita akan mati dalam kebinasaan. Ya, kita akan mati dalam kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi perjumpaan dengan Yesus ya mendatangkan satu kebahagiaan. Itulah yang dialami oleh Simeon. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan juga menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ya, kalau Simeon tidak ragu-ragu lagi kepada Yesus bahwa dialah Mesias itu, ya, mengapa dia tidak ragu-ragu? Karena dia tahu kebenaran. Dia orang terpelajar. Dia orang rohaniawan. Dia orang yang setia mendengar suara Tuhan. Jadi pengakuan daripada Simeon tentu menguatkan kita, membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Tanpa keraguan, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus bersandar kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan nenek Hana? Ya, di ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Jadi 7 tahun masa pernikahan, sepertinya suaminya meninggal, dia menjadi seorang janda. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Jadi cukup lama dia menjanda. Karena usia pernikahan mereka sampai 7 tahun saja. Setelah itu suaminya meninggal. Nah, sejak itu dia fokus melayani Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Artinya begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau seorang ibu, nenek Hana, yang hidupnya hari lepas hari hanya di bait Allah, berdoa, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ketika dia melihat Yesus, dia percaya bahwa Yesuslah yang dijanjikan itu. Artinya kalau ibu ini percaya kepada Yesus, nah bagaimana mungkin kita ragu untuk mempercayai Yesus bahwa dia adalah Mesias? Ya, jadi sangat penting pengakuan daripada nenek Hana. Sangat penting. Dan dia tahu persis bahwa Yesus adalah Mesias itu. Di ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem pada waktu itu ya. Nah, saat ini banyak orang yang belum datang kepada Yesus. Nah, sebenarnya mereka sedang menantikan kelepasan, ya, pembebasan mereka dari kuasa maut, dari kuasa dosa, dan hanya Yesus yang bisa menyelesaikannya bagi kita. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjumpaan ya, baik Simeon maupun Hana dengan Yesus membawa mereka kepada sukacita besar, membawa mereka kepada kebahagiaan, dan mereka siap mati, siap meninggalkan dunia dengan penuh sukacita karena sudah berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjumpaan kita dengan Yesus adalah peristiwa yang membawa kita kepada kebahagiaan, ya, peristiwa yang membawa kita kepada sukacita. Perjumpaan kita dengan Yesus ya adalah sesuatu yang menggembirakan dalam hidup ini. Karena apa? Karena dengan perjumpaan kita dengan Yesus, di mana kita percaya kepada Dia dan menyerahkan hidup kita kepadanya, dan kita diselamatkan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, wajarlah kita bersyukur, berbahagia, atau seharusnya lah kita berbahagia karena kita sudah berjumpa
dengan Yesus. Dan bagaimana mereka yang belum berjumpa dengan Yesus? Kita yang sudah berjumpa dengan Yesus harus menggumuli hal itu, membawa dalam doa, bahkan siap dipakai Tuhan memberitakan tentang kebenaran, tentang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Memberitakan bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan. Memberitahukan yang terutama dalam hidupnya adalah berjumpa dengan Tuhan. Simeon dan Hana setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka siap meninggalkan dunia. Mereka siap untuk kembali ke rumah Bapa. Mereka siap mengakhiri hidup itu, ya, karena yang terutama dalam hidup mereka sudah mereka nikmati, yaitu berjumpa dengan Yesus dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Percayakan hidup ini hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Allah yang memberi yang terbaik bagi kita. Ya, Dia menolong kita, Dia menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Dia Tuhan yang selalu peduli dengan keadaan kita. Dia memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bisa menaikkan doa-doa permohonan kita apapun itu, kita bawa dalam hadirat Tuhan.